Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kalin, selamat datang di podcast 1 SKS Siniar Kala Institute. Oke, akhirnya kita kembali lagi di episode baru. Oh, udah say hello ya. Udah kelihatan siapa yang hadir hari ini. Senang banget karena kita kedatangan teman-teman yang sudah menjalani MSIB. Betul ya? Atau saya lihat sedikit contekannya, magang dan studi independen bersertifikat yang diadakan oleh Kampus Merdeka. Betul ya? Betul. Oke, selamat datang di podcast 1 SKS teman-teman. Terima kasih Kak Minky undangannya. Iya. Dan Widya. Biasanya lebih wow gitu, tapi nggak apa-apa lah. Kita mau kenalan dulu, meskipun sudah kenal, tapi teman-teman kalian kan juga belum kenal ya. Mungkin ada yang dari kalian mana, iya. Boleh kenalan dulu sama Kak Widya, sama Kak Atin, silakan. Baik, halo Sobat Kalin, perkenalkan nama saya Widya Astuti, saya dari program studi manajemen retail angkatan 2020. Iya, Kak Adnin, silakan. Halo, perkenalkan saya Janatul Adnin, biasanya disapa Adnin. Sama seperti Widya, saya Prodi Manajemen Retail angkatan 2 tahun 2020. Iya, dan kebetulan dia sudah lulus ya. Alhamdulillah. Iya, betul dong. Yang belakang juga. Ya, seneng banget karena bisa ngobrol. Dan sebenarnya kita juga sudah ngobrol lewat Instagram Live ya. Betul. Tapi waktu pas kalian masih di sana ya, masih Ya, MSIB betul. kan, masih menjalankan MSIB dan sekarang sudah selesai. Terakhir selesai itu kapan? Bulan lalu. Bulan lalu pas bulan sama. Iya, 30 Juni. Iya, jadi kita akan ngulik lebih banyak lagi bagaimana sih sebenarnya prosedur dari MSIB sehingga teman-teman bisa mengikuti MSIB ini. Oke, mungkin teman-teman masih pada bingung kali ya, MSIB itu apa sih atau program MSIB itu seperti apa ya gitu ya. Jadi ini ya saya ambil dari situs resminya Kampus Merdeka. Program magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah dan mendapatkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap di dunia industri dengan cara bekerja dan belajar secara langsung dalam proyek atau permasalahan real. Kemudian pengalaman belajar di luar perguruan tinggi dengan aktivitas pembelajaran yang terstruktur akan dikonversikan ke SKS mahasiswa. Begitu ya teman-teman ya. Betul. Jadi hari ini kita akan ngulik lebih jauh lagi sebenarnya MSIB tuh kayak gimana sih. Nah, kita mulai dari teman-teman tahu MSIB itu dari mana sih? Kita singkat MSIB aja ya biar nggak panjang ya. Tahu dari mana? Apakah dari personal kah? Atau dari dosen kah? Atau dari mana gitu? Boleh? Silakan siapa duluan? Ya, boleh deh. Ya. Saya. Nah, jadi awal-awal tahu MSIB itu jadi dari senior. Jadi waktu itu kan senior sempat ikut MSIB di Kala Group. Jadi kita belum tahu MSIB itu ternyata program Kemendikbud. Jadi kita taunya oh ini ada senior yang dia magangnya di Kala. Tarik ya. Terus kayak lama-lama oh ternyata MSIB. Nah, pas ada lowongan lagi ada desas-desus juga kan bilang bahwa oh ini Kala ndak buka MSIB, ndak join sama ini lagi Kemendikbud. Akhirnya kita bilang oh iya gini ya. Lama-lama pas buka itu batch berapa? Batch 6. Batch 6. Ya pas batch 6 ya kemarin ya. Pas batch 6 saya kan info ke Widya. Jadi bukan ke Widya doang, ada ke teman-teman yang lain juga. Iya. Kayak ke Ica ya. Guys ada buka MSIB daftar gitu. Terus akhirnya kita daftar deh. Nah, akhirnya sama-sama sama Widya betul-betul yang ambil berkas sama Widya sama teman-teman yang lain juga. Apakah sama Widya juga seperti itu? Iya. Atau ada? Iya, dari semester berapa? Semester 5 ya? Semester 5 iya. Ya, semester 5 mau ikut tapi banyak yang syarat-syaratnya. Iya, syarat-syaratnya. maksudnya, Terus iya. kita juga masih ada kuliah segala macam dan ini kita belum bisa konversi. Jadi kita ambil pas kita sudah tidak ada mata kuliah, jadi betul-betul fokus untuk cari pengalaman. Berarti karena kan tadi kan sempat disinggung bahwa akan dikonversikan ke SKS ya, berarti teman-teman tidak kuliah ya, tapi langsung magang kan?
Iya, Betul. Ya, seharusnya magangnya iya. itu yang diganti. Sebenarnya boleh begitu, cuman Ah. kemarin karena kita sudah semester akhir, Mhm. istilahnya ini SKS-nya kita sudah Sudah terjatuh-jatuh nih. Iya. Sudah banyak Sudah sekali habis SKS-nya, SKS-nya. jadi Iya. ya begitu, cuman pengalaman tok sama Benefit-benefit lainnya. Iya. Banyak. Oke. Simpan dulu karena kita akan ngulik oke. lebih banyak lagi Oke. benefitnya. Tapi kalau boleh tahu nih, saya taunya Widya itu di Kala Group ya. Betul. Betul ya, Lampung. dapatnya. Jadi jatahnya kan banyak banget ya. Maksudnya penempatannya di mana, Kak Widya di Kala Group, kemudian Saya di PT Lotte Mart Indonesia. iya, berarti Di selama PT berapa Mart. lama itu teman-teman di 5 sana? bulan. 5 bulan, Iya, pas 5 bulan. 5 bulan atau lebih? Kurang lebih, kurang sih. lebih. Sebenarnya kalau hitungannya itu 4 bulan setengah. Iya, 4 Mhm. bulan lebih. Karena masuk pas pertengahan bulan terus berakhir di akhir akhir bulan. bulan. Oke, berarti 4 kurang bulan. lebih 5 bulan ya Iya. di Kala Group dan juga di Lotte. Jadi ini program MSIB. Ada juga sebenarnya kesempatan magang langsung di Kala ya, tapi Ya. bukan Iya, bukan dari betul. MSIB ya, tapi kebetulan juga ini Kala join juga kembali di MSIB ya. Sebagai mitra. Ya, berapa orang, berdua ya kalau salah ya? Atau Yang Yang angkatan dari angkatan ini. dari sini, dari Kala Institute? 3 Iya. orang. 3 orang, tapi yang di Kala Yang di Kala Group grup Dua. 2 Admin sendiri. admin sendiri. Kalau yang di Kala Group itu di unit bisnis mana? Kalau saya di unit bisnis Kala Transport dan Logistik. Kalau yang satunya siapa? Yang satunya Ica, dia di dashboard Kala Toyota. Oh, oke. Jadi terpecah ya kalian ini. Ya, pisah Pisah. tempat juga. Aduh, LDR dong. LDR, Daya. Iya, dan pastinya juga mendapatkan pengalaman yang jelas berbeda ya, karena beda unit Betul. bisnis aja udah beda perusahaan lagi apalagi gitu kan. Jadi mungkin teman-teman bisa ceritakan apa aja sih yang teman-teman lakukan selama menjalani program MSIB ini. Mungkin dari Widya dulu. Oke, sedikit cerita. Pas program MSIB itu saya dapat banyak sekali pengalaman baru. Jadi saya ini ditempatkan di divisi Human Capital. Saya dari jurusan manajemen ditempatkan di Human Capital. Jadi di situ saya itu disuruh untuk melakukan berbagai macam rekrutmen. Jadi saya Oke. melakukan wawancara ke orang-orang, saya melakukan seleksi berkas ke orang-orang, dan itu betul-betul pengalaman pertama saya, dan jadi pengalaman yang menurut saya itu berharga sekali. Ya, betul gitu. Oke, terus kalau Ica tahu nggak kira-kira kalau kalian baku cerita gitu, apa yang dia ceritakan kira-kira? Ya, kalau dari Ica, dia kan dari dashboard Kala Toyota, jadi dia disuruh bikin dashboard. Dashboard itu kayak apa ya, kayak dashboard UX. ya, Iya. tapi dia Oke. merapikan, mensederhanakan data supaya Oke, bisa baik, ditampilkan baik. dalam Iya. satu dashboard begitu. Dan Dan juga itu- bayar remote kan? Ya, dan Iya. itu Oh, berarti juga lebih banyak dia di remote. rumah. Iya. Oh, oke, dan itu oke. dia betul-betul baru belajar pas di situ, karena Iya. pas di jurusannya itu jurusan kami tidak pernah belajar tentang dashboard itu. Ini lebih banyak untuk jurusan bisnis digital atau Sistem. SI, karena kami retail tidak pernah Ya, belajar. retail, betul. Dari retail, kalau yang satu Widya ke SDM, Iya. yang satunya malah cenderung ke SI ya. Iya. Tapi malah jadi nambah pengalaman baru ya. Ya, dan Baik. berhasil selesaikan sampai terakhir. Dan Wih, berhasil. boleh tepuk tangannya dulu, penontonnya di belakang. Kalau Atin gimana nih? Iya, kalau saya kemarin di Lotte Mart Panakukang, jadi kan sempat daftar di Kala juga. Iya. Jadi kalau tidak salah saya daftar 3 perusahaan, ada Kala, Lotte dan Telkom. Oke. Nah, jadi kan saya sudah ini sih kayak pasrah kayak bilang kayaknya ini nggak mungkin dapat Lotte apalagi Telkom, jangan kalau ini bisa aja deh kayak begitu. Ya, Kalau oke. ini ya lulus TPA, ikut TPA sama Widya, bareng sama Widya, tapi kan TPA-nya itu berbasis online. Jadi kita kayak remote di rumah aja, terus habis itu ikut TPA, sempat down juga servernya, ikut TPA lagi. Iya. Nah, terus habis itu ternyata tiba-tiba dapat callingan Oke. dari Lotte Mart, di telepon untuk datang wawancara dan apa namanya langsung psikotes. Terus besoknya ada pengumumannya. Jadi disuruh ini kan ditanya offeran secepatnya ya, kalau memang nggak bisa kita ganti. Nah, akhirnya mencoba di Lotte yang notabene-nya itu kan sesuai jurusan saya, manajemen retail, yang sebelumnya belum pernah magang di retail sama sekali.
yang maksudnya kan kalau yang retail ini kan maksudnya dia bukan di back office. Iya. Jadi betul-betul seluruh pelajaran saya di manajemen retail itu diterapkan di sana, termasuk yang bagian operasional. oke. Iya gitu. Jadi betul-betul realita. Jadi dari yang teori terus diterapkan ke realitanya. Berarti ketahuan ya maksudnya Iya. Benar nggak sih yang diomongin Iya. sama dosen ini Iya, misalnya iya. gitu. Sesuai nggak sih dengan yang di lapangan dan Betul, bener ya. betul. Jadi pas di sana nggak ngomong-ngomong juga pas orang pas misalnya karyawan atau rekan kerja lain pas kalau misalnya mention kata-kata retail atau istilah-istilah retail tuh kita udah sorry ya tahu gitu. Soalnya kita dari retail makanya di kelas itu ilmunya iya, guys. jadi misalnya Iya. kayak Jadi kalau saya mendengar cerita teman-teman nih sama seperti prosesnya orang melamar kerja ya. iya Untuk maksudnya Panjang. saya kira Sama, tuh kayak sama. kalian tinggal ditempatkan situ mendaftar, ditempatkan di situ tanpa perlu melakukan tes dan sebagainya gitu yang Tesnya lumayan panjang ya. Iya. Oh iya? Iya, dari Jadi apa aja itu? berkas itu kayak CV, nilai, Betul itu syarat-syaratnya lamaran, ya, iya, betul ya. lamaran. Bank account-nya juga harus adalah bank account-nya itu diwajibkan yang itu. Oke. Iya, nggak boleh. Berarti kalian misalnya kalau belum punya itu harus Iya, harus buat bikin lagi. lagi, ya. Oke, terus. Terus setelah itu dikala itu ada TPA dan TPA-nya itu susah. susah banget. Tapi karena sudah sering kan, maksudnya sudah kelihatan itu kak. Oh Iya. ini dulu yang Oh, gini ya. ya. Nah, Dan ada juga senior yang pernah Iya, jadi jadi tanya-tanya dikasih tips-tips. ini nanti bagaimana cara menjawab TPA yang benar begini. Berarti kurang lebih berapa lama kalian sampai akhirnya dinyatakan diterima? sebulan. Lama. Iya. Sebulan ya. Sebulan Wah, lebih lama kan sih dia. itu. Iya. Lama. Karena Ya kalau kalah yang lama, kalau saya tidak. Oh iya karena Iya. tadi ya. jarak ya. dari pendaftaran sampai ke pengumuman berkas itu lumayan lama. Iya sih. Oh iya, kalian masukkan dulu berkas baru Iya. akhirnya pengumuman. Iya, Nah, di situ sudah sekalian memilih perusahaan. Iya betul. Iya. Iya, betul. Berat maksimal Perusahaan yang 3 ya? pilih kita. Oh, perusahaan yang Iya. memilih kita. Kalau sudah mendaftar misalnya saya daftar di beberapa perusahaan. Iya kan berarti kita Berkasnya memilih dulu saya kasih toh. masuk. Iya, iya. Ya berapa perusahaan yang boleh? Ada berapa kemarin? 16. 22. Iya, sekitar itulah. Tapi kita per orang dapat berapa perusahaan? Misalnya boleh memilih perusahaan berapa? 3. Enggak, Maksimal. lebih. Sebanyak Iya, jadi kan kalau I see. 20-an atau 16 Iya, jadi intinya kan belasan Hmm. gitu. Jadi dari situ ya misalnya Iya. kalau kita centang semua Iya. ya tinggal tergantung yang mana yang bakal lolos gitu ya. Iya, betul. Baik. Nah, dari pengalaman teman-teman baik dari admin yang akhirnya mengetahui yang saya pelajari di Iya. retail terbukti Betul. nih, terus yang dari Widya yang nggak tahu sama sekali tentang SDM misalnya, dan juga dari Ica ada Ica ya, jadi mereka bertiga nih teman-teman dari kalian itu. Ada Ica tapi lagi berhalangan hadir. Nah, yang juga lebih cenderung ke SI, jadi Iya, kayak rada-rada buta nih sebenarnya, tapi Iya. kita akhirnya belajar lagi di situ. Nah, jadi apa benefit yang kalian dapatkan setelah mengikuti MSIB? Itu ada nggak? Gimana kesan-kesannya? Gimana? Apa yang bisa disampaikan ke sobat kalian? Kira-kira kalau ikut MSIB itu ini loh yang bisa didapat dari pengalaman kemarin, kan? Video dulu deh. Iya. Oke. Mencerna ya pertanyaannya ya. Saya mencerna ini. Iya. Iklan dulu. Iya. Gak apa-apa, Ya, Ji. silakan. Ya silakan. Oke, kalau pelajaran yang dapat tentunya pengalaman, itu pengalaman baru, hal baru yang kita harus bisa beradaptasi sama hal itu. Karena kan kita selama ini di perkuliahan itu kita belajarnya teori segala macam, kita belum lihat di lapangan ternyata seperti ini. Dan itu sangat berbeda guys, beda Awalnya sekali. kaget banget gak sih? Kaget Kak, apalagi saya Sumpah, Iya. Video mundur. mau mundur dan sudah maju jadi. Oke. Iya, jadi harus kemampuan yang paling diperlukan itu kemampuan beradaptasi. Harus cepat beradaptasi sama lingkungan-lingkungan kerja yang orang-orang betul-betul dari jam 8 sampai jam 5 itu harus kerja. Jadi yang biasa harus Betul. kerja. Terus benefit yang didapat teman baru. Relasi ya. Relasi sama orang-orang kantor, sama teman-teman MSIB. Kebetulan kemarin saya itu
satu MSIB kan 5 orang satu. Oh iya, karena dari program berbagai universitas ya, betul Iya, ya. dan bukan dari universitas berbeda, tapi dari daerah yang berbeda. Iya, universitas sudah berbeda juga, Iya. daerahnya berbeda Iya, juga, dari betul. Jawa, Kalimantan, Sumatera, saya Sulawesi. Oke. Betul-betul harus menyesuaikan sama mereka-mereka ini, mhm. dan kerjaannya juga ya begitulah. Kalau dari dengan mohon maaf dengan atasan dan lain-lain gimana menanggapinya? Maksudnya kayak dapat pengalaman baru nggak sih di sana gitu? Oh ternyata kalau kerja itu harus gini banget ya, harus ada banyak hal yang harus dipersiapkan ya kayak gitu. Ada nggak Widya? Baik, kalau dari di kantor itu sama atasan kita harus apapun yang ditugaskan itu kita harus tahu. Kayak misalnya kalau dosen masih bisa tolerir kali ya. Ih nanti pipa begitu. Betul. Dan kita bisa, Pak, saya tidak tahu ini Pak, saya harus Kalau di belajar kantor dulu. Kalau gimana? di kantor kita harus, oh ya, saya bisa Bu, saya bisa Pak. Harus seperti itu, karena kalau tidak nanti kita, apalagi di MSIB ini kan ada penilaian dari mentor. Iya, Jadi betul. dan itu berpengaruh sama sertifikatnya nanti kita. Jadi kita harus sebisa mungkin belajar hal baru itu secepat itu. Ya, dari adaptasi juga betul ya. Nah, kalau dari admin gimana, admin? Oke, kalau dari saya sendiri Kak, sama kayak Widya tadi, yang pertama adalah pengalaman. Karena di sana kan itu apa namanya? Pengalaman yang pertama itu sebenarnya adalah bagaimana kita dengan orang lain. Kita mengetahui karakternya orang lain. Jadi betul-betul di sana kan kita dipertemukan oleh banyak sekali orang yang mungkin latar belakangnya beda, pemikirannya berbeda, pendidikannya mungkin juga berbeda, jadi pola pikirnya berbeda. Jadi betul-betul di sana kita menjumpai banyak sekali karakter dan maksudnya bukan cuma 1-2 karakter, tapi memang betul banyak. Jadi dari yang mungkin karakter A sampai Z ada semua di sananya. Jadi Jadi belajar menghargai juga, dan bagaimana kalau kita menyikapi kan, kalau misalnya karakternya si A bagaimana kita sikapi, karakternya si B lagi gitu begitu. Jadi itu hubungan dengan orang lain. Jadi itu sebenarnya yang pertama. Terus yang kedua, karena saya dari retail, tentunya kan di sana kan ada rekan-rekan kerja yang mungkin kayak sales yang dari apa istilahnya itu ya, manufaktur, kayak misalnya Wingscare, ada contohnya kayak ini bahasa retail ya. Jadi kalau mau tahu bahasa retail ya begitu ya, maksudnya kita kan di kampus diperkenalkan oleh perusahaan, bilang kalau retail itu ada perusahaan-perusahaan ini, ada Godrej, ada ini. Sampai di sana kita ndak culture shock karena memang pernah dipelajari. Jadi ketemu di sana, manufaktur yang ini produknya ini ya Kak. Kak kalau mau masuk sana gimana sih gitu. Jadi kayak punya temen ini lagi, punya relasi lah istilahnya. Jadi banyak informasi juga gitu Kak. Kalau yang dari teman-teman kerja, terus enaknya juga kayak tadi Widya kan kita ada teman-teman dari kampus lain. Sama berapa saya. orang berarti kalau yang dari admin, Kalau yang di Lotte 12 orang. Oh, banyak banget. Dari berbagai daerah juga ya. Enggak, kalau yang Lotte kemarin kita cuma Makassar. Iya. Oke. Cuman ada juga yang dari kabupaten lain. Iya. Dan berbagai universitas ya. Iya, dari universitas lain juga. Berarti juga kalian juga berarti juga menyesuaikan dengan teman-teman MSIB lainnya ya, karena itu juga namanya perkenalan, adaptasi, terus bilang maksudnya ini kita bakal jadi satu tim nih. Iya, betul. Gimana caranya 5 bulan. Ya, 5 bulan kan bukan waktu yang singkat ya. Harus bonding sama mereka supaya kerjanya Ya, juga enak, betul. karena MSIB itu kerjanya bukan based on job tapi based on project. ya. Jadi kita ada project yang harus diselesaikan. Oke, berarti kalau berkaitan dengan project, boleh nggak tahu project apa yang kalian kerjakan sehingga akhirnya itu harus diselesaikan sampai 5 bulan. iya 5 bulan. Oke, dari saya dulu. Iya, boleh. Iya. Oke. Kalau dari saya ini kan 5 orang. Dari nama projectnya yang saya daftar itu Driver Services Project. Oke. Driver Seperti apakah services. itu? Nah, Driver Services ini bawaannya HC dan kita menghandle semua driver yang ada di Kala Transport dan Logistik. Oke. Jumlahnya driver itu 2 kali lipat dari jumlahnya karyawan. Jadi Oke. istilah lainnya driver services ini HC. Tapi kalau HC kan buat karyawan, kalau driver services untuk driver. Gitu. Jadi proyeknya saya kemarin itu 5 orang ini dibagi jadi 2 tim. Dua tim lagi. 2 tim ini disuruh bikin
sistem, Mm-mm. sistem UI UX segala macam codingan begitu-gitu. Sementara saya di bagian implementasi prosedur kerja. Jadi saya ini melakukan prosedur kerja dari driver services. Saya pantau juga semua HC cabangnya Kala Transport dan Logistik Berarti ini. nggak hanya di Makassar ya? Iya, Oke, baik. saya melakukan monitoring, saya wawancarai, kami wawancarai itu kurang lebih 12 atau 10 cabang dari Kala Transport dan Logistik itu. Wah, Dan banyak sih itu. iya. Dan kami harus tahu, oh ini semuanya di prosedur kerja itu ada 10 bab itu harus terlaksana semuanya. Dan kami pastikan semua HC cabang itu laksanakan itu prosedur kerja. Jadi proyeknya kami dikatakan berhasil kalau semua HC cabang itu laksanakan prosedur kerja sesuai sama aturan. Oke, berarti harus Iya. dipraktekkan. Iya, berarti. Oke. Kalau admin gimana? Ya, kalau saya sendiri Kak di Lotte, proyeknya itu by personal. Jadi kan kita di sana yang pas daftar itu by posisi. Nah, kita lihat posisinya, terus nanti kita cari masalah. Masalah misalnya kita mungkin kerjanya dua bulanan. Kita lihat masalah apa yang muncul di situ Iya. kan. Biasanya kan ada hari pertama pun kita sudah dapat masalah, tapi kan masalah ada yang mungkin internal, ada eksternal. Nah, di sini kita lihat yang by internal. Jadi sebenarnya semacam apa ya, kalau di kampus tuh pernah diajarkan dulu design thinking. Jadi kayak gitu, kayak kita menghasilkan sesuatu project apa atau benda apa yang bisa kita hadirkan untuk meminimalisir, mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan yang ada di OT-Mart itu sendiri. Jadi kemarin saya berangkat dari masalah inventory. Jadi inventory di sana kan betul-betul besar dan luas. Nah, di sana juga inventornya tuh lumayan berantakan ya, agak ini mungkin kurang rapi, sehingga itu masalah itulah yang berangkat dari masalah itu saya menghadirkan shortcut, namanya shortcut project. Nah, di situ shortcut itu dia kayak ada karet yang isinya ada shortcut kayak produk-produk kartu ya ini? kayak Oke. kartu, terus digantung di apa sih namanya, yang kalau kita kan sebutnya BIM tuh kayak rak. Oke. Ya, jadi digantung di situ, terus ada nama-nama produknya, ada kuantitinya. Jadi kalau misalnya kuantitinya keluar harus dicatat lagi gitu. Jadi kayak biasanya kan kalau di Lotte sendiri ada namanya AST dan CST. Jadi barang itu harus dihitung setiap bulannya. Misalnya barang A dihitung lagi yang stok di gudang berapa, stok di mana di area berapa harus dihitung. Controllingnya ya, Controlling benar. ya gitu. Jadi kan kalau adanya shortcut itu lebih memudahkan lagi. Jadi ketahuan yang sudah keluar ke area segini, yang sudah yang balik lagi ke gudang segini, ke inventory kayak begitu Kak di sana. Oke, dan ternyata Iya. banyak sekali yang Iya, kalian betul. lakukan ya sejauh Iya. ini ya. Karena untuk pas Instagram live kan karena waktu Iya. juga terbatas, jadi kita tidak bisa mengulik sebanyak itu, dan ternyata Betul. banyak sekali pengalaman yang dirasakan oleh Widya, juga Ica, dan juga admin gitu. Nah, tadi juga kita sudah sempat spill tentang cara untuk mendaftar MSIB. Mungkin bisa diperjelas lagi kira-kira bagaimana caranya supaya bisa masuk ke MSIB? Adakah berkas-berkas yang perlu disiapkan begitu? Termasuk tadi kalau misalnya ada bank tadi bisa juga di-spill lagi. Mungkin dari admin. Dari saya dulu, kalau pertama itu harus standby Instagram MSIB ya tentunya, karena kan informasinya di sana. Info dari situ ya. Jadi jangan lupa nyalakan notifikasi untuk mengetahui. Nah, jadi kita infonya dari sana. Habis itu ikutlah kita ke ini langsung ke web. Nah, Di sana Kampus Merdeka itu ya langsung. Iya, Oke. langsung Kampus ya Merdeka. websitenya. Terus nanti kita join Telegram. Nah, join Telegram itu ya bikin akun. Habis bikin akun muncul tuh ada yang lengkapi dokumen, kemudian apa-apa juga. Kayaknya yang wajib kemarin KTP. Iya, CV kemudian KTP. Kartu-kartu pribadi. Iya, Ya, kartu BPJS sih wajib. Ya, Oh, BPJS Iya, Oke. wajib BPJS. Baik. Tidak ada harus bikin. Harus bikin. Terus kemarin juga BPJS Kesehatan ya. iya, BPJS Kesehatan. Terus kemarin yang bank account. Mm-mm. Ya, itu harus kemarin kita
pakainya mandiri. Oke. Jadi harus bikin lagi, tapi Harus bikin ya lagi. Transkrip ya nilai kecuali juga penting. terus beda-beda Kak. Misalnya kayak kemarin daerah Aceh, dia harus yang syariah bank akunnya gitu. Oke. Beda-beda sama kita. Ya. Ada lagi? Mungkin beda-beda juga, setiap batch itu mungkin ada regulasi yang berbeda. Jadi itu aja, pantengin Instagram dan webnya MSIB. Oke. Setelah itu ada juga nggak kira-kira, kan tadi juga sempat di-spill tentang tes. Selain Ya. TPA, ada tes lain kah? Interview ada? Iya ada. Terus Ada sih. Kan setelah jadi daftar, prosedurnya gimana coba? ya setelah daftar di web yang tadi dijelaskan oleh admin, kita sudah daftar di web, pilih mitra yang intinya Oke, kalau pilih nggak perusahaannya ya. pilih Ya. mitra sebanyak-banyaknya, jangan sia-siakan kesempatan itu karena kita tidak tahu yang mana yang diterima. Setelah itu tunggu pengumuman dari mitranya. Nanti kita yang dipilih sama mitra, oh ini cocok, di calling sama mitranya dari ada di webnya itu juga. Iya. Ya di webnya pengumuman tes selanjutnya itu apa, karena tiap mitra itu beda-beda. Oke. Ya. Tiap mitra sama tiap project itu beda-beda. Ada yang wawancara sama TPA itu kayaknya wajib di. Ya. Iya. Itu kami kemarin. Terus ada beberapa yang misalnya kalau dia bagian SI sistem informasi atau apa itu dia tes Excel. Oke. Ada yang bikin video, disuruh bikin video konten Video. segala Oh macam. iya, Kalau mungkin, misalnya dia sosial media, gitu-gitu. Jadi tesnya itu tergantung sama perusahaannya lagi. Tergantung perusahaan dan juga mungkin tergantung dengan Project. spesifikasi Iya, project dan juga job desk-nya kali gitu ya. Oh, oke. Jadi mungkin teman-teman juga mulai bisa cek karena ini udah masuk batch 7 ya. Apakah Iya, Sudah tahap masuk ke seleksi mitra ya? Iya, Oh, kemarin iya. TPA kalau nggak salah. jadi di batch berikutnya jadi pantengin terus di Instagramnya ya MSIB Iya, ya, dan sama juga di website Kampus Merdeka. Nah, terakhir banget nih karena kan kita udah panjang lebar ya gitulah. Oke, jadi pastikan teman-teman untuk selalu mengecek Instagramnya MSIB dan juga websitenya di Kampus Merdeka ya, betul ya teman-teman ya. Nah, karena ini berkaitan dengan magang, berarti hal yang pengen sekali saya tanyakan adalah sebenarnya magang itu penting nggak sih teman-teman? Sepenting apa sih? Emang harus banget ya magang ya? Boleh siapa dulu? Saya penting sangat penting guys, teman-teman. Ini magang itu disitulah kita lihat seberapa bermakna sebenarnya ilmu yang kita dapatkan di kampus, karena kampus yang kita dapatkan di kampus itu teorinya yang kayak kalau kita bekerja ini seperti ini, begini teori ini. Ya, secara Caranya teori begini. dapat ya, terus Ya betul. prakteknya. Terus prakteknya di tempat kerja itu beda vibes-nya. Kita harus disiplin, karena kalau di kampus kan kita bisa telat dikit nggak ngaruh. Ya telat dikit. Kalau di tempat kerja Pengalaman. kalau kita telat itu ditandai sama atasannya, dan kita kan juga bawa nama kampus, kita bawa nama MSIB. Jadi kita harus jadi orang yang disiplin. Gitu. Betul. Terus selain pengalaman, Adaptasi teman-teman juga tadi baru, ya, juga teman-teman baru. teman-teman baru, kita banyak relasi sama karyawan-karyawan, sama teman-teman dari berbagai daerah. Itu didapatkan di MSIB ini, karena betul-betul kan pendaftarnya itu bukan cuma dari satu daerah aja, tapi seluruh Indonesia. Ini bisa ada guys, jadi kita dapat itu sangat Relasi berharga, ya, karena relasi itu akan berharga banget sih. ya sangat berharga. Akan berharga dan akan berguna juga buat kedepannya. Kalau admin gimana? Kalau saya sendiri Kak, tambahan Widya tadi, seberapa penting itu sebenarnya penting sekali, karena kalaupun di kampus kan kita belajarnya dipelajari semua kan dari top manajemen sampai yang level paling bawah. Jadi sama kalau di sana. Jadi itu mungkin bisa menjadi acuan kita. Jadi kalaupun nanti suatu saat kan kita bisa jadi atasan, mungkin dari staff level bawah. Di situ kan di kampus itu semua dipelajari, kayak misalnya tadi HRM, kita kan belajar HRM. Nah, ada tuh tipe-tipe HRD yang kepemimpinan itu seperti apa. Nah, kita terapkan di magang itu, mungkin kita jadi leader project, itu menjadi
pengalaman lagi, ilmu baru lagi yang mungkin bisa menambah wawasan kita. Jadi kan kalau misalnya mau magang kan bukan cuma tes tulis, ada yang wawancara. Di situ kita sharing sama yang interviewer itu kan, kita ini bahwa kita dulu pernah magang di sini, dapat ini, ilmu ini. Jadi penting. Mau kerja tidak kerja, mau jadi atasan tidak jadi atasan, itu sebenarnya sangat-sangat penting untuk membuka juga pikiran kita dan banyak sekali pola-pola pikir, membentuk pola-pola pikir yang baru. Iya, betul. Tidak hanya untuk di CV ya, dapat ada pengalaman MSIB batch 6, tapi juga secara langsung teman-teman merasakan bahwa ya ada pengalaman baru. Bisa merasakan gimana sih yang dari awal cuma teori yang kita tahu tentang misalnya sesimpel leadership gitu. Oh, ternyata bisa kita lihat di perusahaan yang kita tempati magang gitu. Jadi ada prakteknya dan juga teori-teori lainnya yang akhirnya kita bisa lihat di tempat magang. Jadi sangat-sangat penting ya, dan teman-teman perlu banget untuk magang ya teman-teman ya. Apalagi ini kan bersertifikat, sertifikatnya itu dari Kemendikbud, jadi approve. Bersamaan, chemistry-nya kuat, chemistry-nya. Oke. Terakhir banget sebelum kita tutup pembicaraan yang sangat-sangat panjang tapi bermanfaat ini. Semoga bermanfaat ya, kalau aku sih bermanfaat banget ya, karena bisa mengetahui cerita-cerita pengalaman teman-teman, yaitu tips and trick untuk magang tidak hanya MSIB gitu. Menurut teman-teman seperti apa? Boleh, admin? Saya dulu tipsnya mungkin yang pertama, kita kalau di kampus, kita kan sebelum magang pasti di kampus dulu kan ya. Kalau di kampus tuh usahakan kita aktif ya. Kalau misalnya ditanya dosen jawab, terus kalau misalnya nggak tahu bertanya, karena keaktifan itu mungkin yang bisa menjadikan kita terbiasa untuk ngomong ke orang lain, lingkungan terbuka. Jadi itu mungkin tipsnya, kita harus lebih aktif ya, proaktif. Kemudian proaktif. Terus gitu. Terus Kak, kita juga mungkin harus menghargai orang lain. Itu sih yang paling penting, adalah kita harus menghargai orang lain. Walaupun mungkin pendapat kita dan pendapat orang lain itu berbeda, kita harus hargai, menambahkan tidak apa-apa, tapi itu tidak boleh berlebihan. Itu aja sih dari saya. Gigih juga, harus gigih guys, karena pendaftaran ini lumayan lama untuk bisa sampai. Banyak juga jumlahnya ya. Ya, dan jumlah kemarin dikala dapat bocoran itu kayaknya 14 ribuan pendaftar kalau enggak salah. Banget. Yang akhirnya terseleksi menjadi 50-an orang. Oke. Jadi betul-betul harus siapkan mental juga, pengetahuannya, dan pas di kampus itu usahakan kita berorganisasi, karena yang ditanyakan kalau misalnya kita fresh graduate, misalnya kita mau daftar magang, ini pasti yang ditanyakan itu pengalamannya pas di kampus, keaktifannya berorganisasi, karena di situ bisa dilihat soft skillnya kita bagaimana, seperti itu. Jadi ini bisa jadi poin utama yang dipertimbangkan kalau kita mau daftar magang. Iya, dan juga mungkin harus pintar beradaptasi ya. Ya, betul. Nomor 1. Ya, itu tidak hanya di kampus. SKSD. Iya. Ya itu perlu. Dekat. Iya, asal aja ada over ya. Asal ada over, kita perlu banget untuk adaptasi begitu, di lingkungan baru, di tempat kerja baru. Dan besok juga kalau kalian dapat tempat kerja pasti akan melakukan hal yang sama juga. Insyaallah. Begitu. Dan semoga pembahasan hari ini bermanfaat buat teman-teman, buat sobat Kalins, dan jangan lupa untuk karena kita masih buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Jadi sekalian aja kan ya. Jadi teman-teman bisa langsung daftar di bawah sini ya, di sini ya. Nanti dieditkan. Nanti bawah sini linknya, dan pastikan teman-teman bisa memilih program studi sesuai teman-teman mau. Ada bisnis digital, ada kewirausahaan, ada manajemen retail juga, dan sistem informasi dan teknologi. Sampai tanggal berapa ya? September ya? Iya, masih September ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman sudah mendaftar dan kita bisa ketemu di Kala Institute.
Untuk info lebih lanjutnya bisa di Instagram @kalainstitute. Dan terima kasih banyak buat admin, buat Widya dan juga Ica. Halo. Yang sudah hadir di hari ini, dan semoga setelah ini bisa segera mendapatkan pekerjaan juga. Amin. Ataupun mau membuka usaha juga bisa juga kan. Ya, amin. Pokoknya yang baik-baik lah. Pokoknya dulu. semakin sukses Ya, juga ya. amin. Oke, terima kasih banyak buat waktunya dan terima kasih buat sobat kalian juga yang sudah buat- menonton sejauh ini. Sampai ketemu lagi. Bye.